Bismillahi nuri nuru nurullah nurul rabbi bihaqqi nur Muhammad. La ilaha illallah Muhammad wujudullah. La ilaha illallah Muhammad nur haqqullah. La ilaha illallah Muhammad astaghfirullah. La ilaha illallah kun salli ala Muhammad. La'udhu Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahlul baiti. خصوصا إلى روح أهل سلسلة القادرية ونقشبندية وجميع أهل الطرق خصوصا إلى رضي سلطان الأولياء شيخ محي الدين شبه القادر الجيلاني قدس الله سره وشري شيخ أبي قاسم جنيدي البغدادي وشري شيخ معروف الكري وشري شيخ شري سقادي وشري شيخ حبيب الأجل وشري شيخ حسن البصري وشري شيخ جعفر الصادق وشري شيخ سفيان وشري شابي يجد بستامي وشري معود الأنقشبندي لهضرة إمام رباني لهضرة شيخ أحمد خطيب سنبت لهضرة شيخ طه بن درابودين شيخ عبد الكريم بن دنور شيخ المكرم الشريف عبد الله مبارك بن محمد شيخ المكرم سيدنا ومرشدنا شيخ مصائب الأبد. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. أعطني محبتك ومعرفتك. Selamat pagi sahabat Abah Setu MDNH dimanapun berada. Alhamdulillah wa syukrillah. Pada pagi hari ini adalah kembali kita untuk melanjutkan perjalanan hari ini. Semoga hari ini lebih baik dari kemarin. Mari kita bandingkan diri kita hari ini dan hari kemarin. Tidak usah membandingkan dengan siapapun. Minimal bandingkan dengan diri kita yang kemarin. Usahakan hari ini lebih baik, lebih ikhlas, lebih ridho, lebih memahami, lebih sadar tadi semua tentang arti kehidupan setiap hari, karena tujuannya adalah demikian. Kalau tidak demikian maka kita tidak akan pernah menjadi manusia yang berubah, yang menjadi lebih baik dari semua, ya. Dan teruslah bagi kita adalah belajar tadi semua, karena kewajiban kita belajar adalah bagaimana kita adalah bisa mengerti tentang hakikat baginda Nabi dan bagaimana kita bisa mencontoh akhlak baginda Nabi, ya, secara zahir, ya, baik pada Muhammad baginda Nabi maupun Muhammad Harid hakikatnya pada diri, Muhammad Majaji juga hakikatnya pada diri, hakikat Nur Muhammadnya itu, dan juga Muhammad Haq adalah hakikatnya ada pada diri. Adapun baginda Nabi adalah sebagai foto model yang memerankan di depan, dan bagaimana kita berbuat, bagaimana kita hidup, bagaimana kita adalah bertuhan, ya itulah yang dicontohkan baginda Nabi.
Maka itulah sahabat, maka yang pertama sebelum kita bicara banyak, tentu saja adalah kita mari syukuri pada Allah. Dan marilah kita menjadi sebenar-benarnya umat Muhammad yang sebenar-benarnya dari semua ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Marilah kita mencintai Allah dengan mencintai Rasulullah. Karena pada dasarnya tidak pernah berpisah Allah dan Rasulnya. Allahu mubtada, nurus samawat, khobar mubtada. Tanpa Rasulullah kita tidak akan mengenal Allah. Tanpa Rasulullah kita tidak ada. Tetapi Rasulullah adalah ada Rasulullah, ada Rasul Allah yang harus kita fahami. Berarti Rasulullah secara syariat dan Rasulullah secara hakikat. Nah ini yang harus kita gabungkan. Maka hidup kita adalah harus menyempurnakan adalah syariat dan hakikat, dohir dan batin yang ada pada diri kita. Maka manusia yang baik adalah bagaimana adalah menggabungkan toharo syariat, toharo hakikat, syahadat syariat, syahadat hakikat. Demikian pula sholat syariat adalah sholat hakikat. Karena ada Muhammad bin Abdullah dan juga ada hakikat beliau adalah Nur Muhammad dari semua ya. Jadi kita harus padukan yang dohir dan yang batin. Dohir saja. Maka sahabat dinul haq itu adalah 3 ya. Maka dinul haq tidak masuk disebut ajaran agama yang benar adalah kecuali adalah benar syariatnya, benar torikotnya, benar hakikatnya, dan benar ma'rifatnya. Itulah kenapa baginda Nabi lahir tanggal 12, wafat tanggal 12. Itulah lahirnya ada maulid tetapi tidak pernah ada khaul karena hakikatnya adalah secara hakikat beliau tidak wafat. Ini harus dipahami. Ya. Lahir tanggal 12, wafat tanggal 12. Risalah yang dibawa adalah ada untuk hidup 12 jam siang, 12 jam malam yang terlambang pada dohir dan batin. Seolah-olah tugas syariat 12, tugas ma'rifat pun hakikat 12. Maka ilmu pun ada 12 fan dari semua. Ada ilmu dohir 12 pan, ilmu batin 12 pan. Ini harus dipahami tentang 12 ini. Maka yang tidak boleh dipisahkan. Maka Syekh Muhi Pamijahan membaginya ibadah, ubudiyah adalah abudah dari semua. Ibadah adalah hasilnya sah tapi tidak makbul. Ubudiyah hasilnya makbul tapi tidak makjur. Maka seharusnya adalah digabungkan 3-tiganya. Sah, makbul, makjur. Itulah dinul haq. Maka minimal ada 3 ilmu yang harus kita pahami. Pertama adalah ilmu syariat, ilmunya ilmu fikih untuk mengatur jasad. Yang kedua adalah untuk mengatur hati tadi semua. Ilmunya torikot tadi semua. Ya. Adalah di situ ada tasawuf tadi semua. Apa itu tasawuf? Ta, sod, waw, fa. Tasawuf, ta, sod. Ya. Ta-nya adalah tobat. Maka di sini harus diawali dengan tobat. Tobat dari kata taba, ya tubuh taubatan. Maka selalu dalam Al-Quran itu selalu Allah menyuruh kepada kita tobat. Supaya kita bahagia. Kembali supaya kita bahagia. Nah. Tinggal bagaimana cara kita kembali. Maka dari dinul haq itu harus memiliki 3. Itulah shin. Hakikat baginda Nabi dipanggil Yasin karena sudah lengkap adalah ilmunya adalah dengan 3 tadi semua. Tubuhnya dengan fikih. Kemudian hatinya adalah dengan tasawuf. Kemudian sirnya adalah dengan tauhid. Kenapa harus tauhid? Karena harus kita sampai pada tujuan. Makanya orang syariat beribadah menyembah kekosongan tanpa torikot dan hakikat ma'rifat. Sementara orang torikot adalah minimal sudah tahu yang disembah. Orang hakikat ibadahnya sampai kepada yang dituju. Itulah tujuan. Jadi kalau kita berjalan adalah harus tahu tujuan tadi semua. Adapun syariat adalah kendaraan. Bagaimana tubuh kita adalah menjadi kendaraan untuk mencapai tujuan.
Jadi kalau ibadah tidak ada tujuan, terus ibadah apa? Gitu kan tadi. Maka ibadah kita adalah harus syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat, hakikatnya. Tapi dihimpun dalam tiga shin. Itulah kata Abah juga, Nabi Muhammad itu lahir tanggal 12 Rabiul Awal, wafat 12 Rabiul Awal, hidup di 12 jam siang, 12 jam malam. Ilmu yang dibawanya adalah ilmu dohir 12, ilmu batin adalah 12. Itulah juga adalah ilmu yang dibawa Nabi Musa pada saat dipukul batu memancarlah 12 mata air. Nah inilah yang juga harus dipahami. Apa 12 mata air itu? Pertama Allah. Allahu, kemudian Allahu Haqqun, Allahu Hayyun, Allahu Qayyum, Allahu Wadud, Allahu Wahid, Allahu Aziz, Allahu Jabbar, Allahu Wahhab, Allahu Muhaimin, Allahu Basit di penghujungnya. Itulah pancaran dari Allah yang pertama. Allah baru masuk ke Allahu Haqqun, Allahu Hayyun, Allahu Qayyum, Allahu Wadud, Allahu Wahid, Allahu Jabbar, Allahu Wahhab, Allahu Muhaimin. Itulah 12 mata air yang terpancar. Yang setiap mata air itu adalah akan diminum oleh setiap umat sahabat. Dan sebetulnya kenapa juga Nabi Isa memiliki 12 murid sahabat. Pahami ya, angka 12 ini bukan hanya pada kita tetapi pada Musa, pada Isa, demikian juga pada Muhammad tadi semua. Bahkan beliaulah kesempurnaan itu. Maka disitulah seolah-olah Muhammad itu adalah penutup. Maka tadi, makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Sekarang Ahmad sudah menjadi Muhammad. Siapa Muhammad Ahmad? Ya Adam dulunya. Terus adalah melakukan perjalanan ruhani. Yang namanya menjadi diabadikan di dalam Al-Quran. Sesungguhnya itu tentang perjalanan setiap manusia. Yang Allah sudah torehkan di dalam Al-Quran. Sahabat. Maka juga hati-hati, orang tua kita selalu berkata hati-hati celaka 12. Bukan celaka 13. Bukan celaka 14. Karena memang tasawuf dibangun dengan landasan tadi. Maka dinul haq. Tidaklah benar orang-orang mengaku beragama dengan benar pada Tuhan sebelum memiliki 3 syarat ini. Tubuhnya diatur dengan fikih. Kemudian juga hatinya diatur dengan tasawuf. Apa itu tasawuf? Hatinya harus balik. Tanya tobat. Sodnya sufun, soful kolbi. Membersihkan hati. Tadi. Qad aflaha man zakaha. Sudah pasti yang untung yang bersihkannya. Waqad khaba man dasaha, sudah pasti ruginya yang bersihkan hatinya. Itulah baginda Nabi bersabda, di dalam tubuh Bani Adam ada segumpal daging, kalau dia itu baik, baiklah seluruhnya. Kalau dia buruk, buruklah seluruhnya. Bahkan kisah Al-Fil itu sebetulnya bukan hanya tentang kisah Abroha, bukan hanya tentang gajah sebetulnya. Bukan hanya tentang Ababil, bukan hanya tentang Ka'bah. Karena Ka'bah itu, karena ternyata adalah gajah itu tubuh kita hakikatnya. Abroha itu nafsu kita. Kemudian adapun adalah Ka'bah adalah kolbu kita. Tadi semua. Barangkali Ka'bah di sana dihancurkan sekalipun. Nah disinilah yang Abah sering katakan. Bahwa kiblat dibagi 4. Kiblat jasad adalah Ka'bah di sana. Hanya untuk mengarahkan tubuh saja. Tapi yang harus lebih penting adalah kiblat hati. Qalbul mu'min baitullah. Inilah rumah Allah yang sejati. Rumah Allah yang Allah bangun sendiri. Yang dia siapkan untuk rumahnya sendiri. Pada hati setiap manusia. Ada lagi disebut kiblat rasa. Ruhmu. Dan kiblat syir adalah. Inilah Allah sendiri. Jadi kiblat yang sesungguhnya adalah kiblat ya Allah sendiri. Maka Allah berfirman surat An-Nur, Allahu mubtada nurus samawat khabar mubtada. Masalu nurihi kamiskat. Perumpamaan cahayaku adalah aku membuat istana, miskat. Membuat jantung pada jantungmu supaya ada nufus, nafas. Maka di sini engkau terkoneksi. Maka disinilah sahabat di penghujungnya. Dikir itu tentang masuknya nafas dan keluarnya nafas. Syirullah dan nurullah. Nah, di dalam syariatnya, dalam wudhu ada istinsak. Memasukin air dan mengeluarkan air.
Tapi sing penting yang harus disadari adalah kehadiran Allah dan Rasulullah pada napas itu. Karena sesungguhnya Allah itu tidak ada tanpa Rasulullah. Pahami itu. Sesungguhnya manis itu tidak ada kalau nggak ada gula. Sesungguhnya asin itu nggak ada kalau bukan garam. Sesungguhnya batin itu tidak ada kecuali yang zahir. Sesungguhnya adalah ruh juga nggak kelihatan kecuali yang jasad. Inilah hakikat Muhammad semuanya. Inilah khobar mubtada. Khobar mubtada daripada manis adalah gula. Khobarnya. Tetapi gula adalah merupakan tajali daripada manis. Gula itu manis. Tetapi manis tidak akan nyata kalau nggak ada gula. Itulah Muhammad. Maka itulah dalam penglihatan kita ada 3 bagian. Sebagaimana tadi kisah adalah surat Al-Fil. Maka ada burung ababil yang membawa 3 batu. Disitulah nur insan, nur Muhammad, nurullah. Maka muncullah dinul haq itu dibagi 3 bagian tadi. Itulah yang menyebabkan juga kenapa di dalam Al-Quran itu di suratul Fatihah ada 3 nun dan 3 mim. Seolah-olah ada 4 alam kepada Allah. Alam dari mulai alam ahadiyah, wahdah, wahidiyah, arwah. Itu hakikat nun. Hakikat la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah tidak akan nyata tanpa alam misal, alam adsam, alam insan. Itu alam Muhammad, alam dohir, alam gula. Kalau la ilaha illallah, alam manis. Manis itu adalah merupakan adalah alam goibul goib, syirru syir. Tapi dohir pada Muhammad, Rasul Allah. Itulah maka kita harus memahami Muhammad syariat, Muhammad hakikat. Pahami ya, baginda Nabi adalah merupakan Muhammad derajat. Karena nama beliau adalah Ahmad. Tetapi itulah yang harus dipahami. Bagaimana tubuhnya menjadi Muhammad. Muhammad itu Allah sendiri. Maka la ilaha illallah Muhammad wujudullah itu. La ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah. Kecuali pada Muhammad sebagai wujudnya. Maka nama zatku Allah, nama wujudku Muhammad. Jadi segala yang dohir inilah Muhammad. Tapi pada diri manusianya, tajalilah pada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi semua. Ya. Itulah Allah sendiri berkata pada Muhammad. Al-insanu sirri wa ana sirrahu. Aku adalah rahasia kamu. Kamu rahasia aku. Kayak manis ngomong sama gula. Kamu rahasia aku rahasia kamu. Kata manis ngomong pada gula. Kamu ada karena aku. Ya, karena sesungguhnya gula itu datang dari manis. Jadi jangan salah pandang. Bukan manis pada gula. Manis dulu baru gula. Karena semuanya dari air manis. Wujudlah dia mendohir menjadi gula. Baik gula putih maupun gula merah. Demikian pula asin dulu barulah garam. Karena semuanya dari rasa asin. Tajalilah menjadi Muhammad yang disebut garam. Asalnya adalah rasa panas. Karena jangan dulu orang tua kita membuat api itu adalah dengan menggosok sesuatu. Mengakhirkan panas untuk mengakhirkan api. Jadi panas dulu baru api. Jadi sahabat harus tahu yang kodim adalah yang batin itu. Tapi jangan lupa yang dohir itulah kenyataan yang kodim tadi. Maka disinilah orang masih debat tentang Nur Muhammad itu kodim, makhluk atau bukan makhluk. Ya tentu. Di situ adalah jelas bahwa nafahtu fihi min ruhi. Bahwa Nur Muhammad itu qadim. Nur Muhammad itu ya Allah sendiri. Hakikatnya ruh pada diri kita. Nah inilah bagaimana kita tidak bisa merasakan. Dan marilah kita hadirkan Rasulullah setiap saat. Maka bacakanlah sholawat pada apapun yang kau pegang. Bacakanlah sholawat kepada apapun yang kamu makan. Bacakanlah sholawat pada apapun yang kau minum. Karena semuanya adalah dohirnya itu Muhammad. Air itu Muhammad. Rasa haus itulah Allah. Menghilangkan haus itu Allah. Nasi itu Muhammad. Mengenyangkan itu Allah. Pahami itu. Ya. Sesungguhnya api itu Muhammad. Panas itu Allah. Pahami. Obat itu Muhammad. Yang menyembuhkan itu Allah. Begitu selalu. Yang golok itu Muhammad. Yang tajam itu Allah. Nah inilah tentang dia. Drama dia. Dohir dan batin.
Isi alam itu hanya tentang itu. Demikian pula, ruhmu itu Allah. Wujudmu Muhammad. Begitu. Jadi kalau begitu, maka disebutlah tubuh kita Muhammad Majaji. Adalah mim, ha, mim, dal. Jangan mati sebelum berwujudkan Muhammad. Tadi. Apalagi, jangan mati kecuali kau telah lahirkan Muhammad. Itulah orang Islam disebut Muslim karena telah mimnya itu adalah Muhammad. Itulah Ahmad menjadi Muhammad karena mimnya itu sudah menjadi Muhammad. Maka baginda Nabi kita berkata, Ana Ahmad bila mim. Aku ini Ahmad tanpa mim. Kemana mimnya? Sudah tajali menjadi Muhammad. Menjadi makhluk yang terpuji. Tadi semua ya. Karena dan yang terpuji itu Allah. Ingat itu. Maka Abah sudah ajarkan bahwa puji itu hanya satu di penghujungnya. Walaupun puji Allah pada Muhammad. Itu adalah puji Qadim kepada Qadim. Itu puji Allah pada Allah sebenarnya. Adapun puji Muhammad kepada Abu Bakar adalah puji hadis al hadis. Itu juga puji Qadim ala Qadim. Puji Allah pada Muhammad dan puji Allah pada Abu Bakar. Tadi semua. Ya. Demikian pula puji hadis al Qadim. Hanya puji Allah kepada dirinya sebenarnya. Nah inilah maka kenapa alhamdulillah tubuh kita berwujud alhamdulillah dan sholat kita sah dengan al-fatihah yang sebenarnya karena alhamdulillah, maka puji itu semuanya menggunakan alhamdulillah, menggunakan alif lam al istighraq. Seluruh puji itu milik Allah pada wujud Muhammad itu. Maka kau bertuhan saja, maka lihat banyak termasuk iblis. Kenapa diusir? Karena tidak mau iman pada Muhammad, pada Rasul. Tadi semua. Jadi kita ini harus iman pada Allah dan Rasul. Tadi semua. Nggak bisa iman saja pada Allah tanpa Rasul. Ini harus dipahami. Bagaimana kau akan menghadirkan manis tanpa gula? Bagaimana kau menghadirkan panas tanpa api? Bagaimana kau melahirkan kenyang tanpa nasi? Bagaimana kau melahirkan tajam tanpa pisau? Atau apapun. Inilah yang harus dipahami dalam kehidupan. Supaya Allah al-insanu syiri wa ana syir. Aku rahasia kamu, aku rahasia. Aku dan kamu rahasia aku. Wallahul batinul insan. Dan Allah itu batinnya Muhammad. Dan Muhammad dohirnya Allah. Maka tadi, pahami. Batinnya Adam adalah Muhammad. Tapi dohirnya apa? Muhammad di alam batin adalah wujudnya Allah di alam batin. Jadi batinnya kita adalah Muhammad. Tapi dohirnya Muhammad, batinnya Muhammad adalah Allah. Di semua. Maka disitulah burung ababil itu membawa 3 batu. Nur insan, nur Muhammad. Tapi itu satu. Maka kayak di mata kita satu. Mata di matamu, si insan. Tapi adalah basir pada Muhammad. Basor pada Allah. Basor pada Allah itu tidak ada tanpa basirnya Muhammad. Ingat itu. Maka disinilah pakir pada Allah dan Rasulullah. Yang tidak mungkin kita ada tanpa Rasul. Itu yang dimaksud laulaka lama. Tanpa engkau Muhammad tidak ada semuanya. Iya. Itulah hakikat Nur Muhammad. Itu adalah seumpama titik bah. Adapun hakikat baginda Nabi yang dohir adalah shin. Tadi semua. Ya. Semuanya. Ya. Semua shin itu berasal dari titik bah. Makanya bismillah. Bismillah. Dari mulai alif. Alif yang disembunyikan. Tidak dibaca tapi nyata. Tadi semua. Itulah hebatnya ilmu. Seharusnya alif itu di situ tapi ditaruh di depan. Dan ilmu, inilah perlunya kita berilmu. Maka tulisan bismillah itu diawali dengan dibacanya adalah 18 huruf tapi ditulisnya 19 huruf. Kemana satu huruf? Itulah yang tersembunyi di depan ba itu. Solar. Di mana dia? Karena itu kan wujud tulisan sama saja. Di mana manis itu? Itu pada gula. Begitu tadi semua. Di mana gula itu? Tuh. Pada permen sugus tadi semua. Gitu. Itu. Pada Adam tadi semua. Ya. Maka disitulah nur insan, nur Muhammad, nurullah yang tidak bisakan ahadkan, satukan. Itulah dinul haq. Agama yang benar itu. Maka ada ibadah, ubudiyah, abudah. Maka jangan terjebak hanya pada fikih. Fikih itu hanya sepertiga saja bagian dari tubuh kita.
Maka itu pun adalah kita tidak boleh nanti bersandar pada tubuh. Artinya bagi orang yang sudah masuk ke dalam, maka di situ ada sholat maktubah pada tubuh, ada sholatul wusta pada hati, sholat Muhammad itu, sholatul daim pada syirmu, sholatnya Allah. Sholat Adam, sholat Muhammad, sholat Allah. Begitu. Syahadat Adam, syahadat Muhammad, syahadat Allah. Adam menyaksikan sebenarnya diri dohirnya adalah Muhammad. Dan diri batinnya adalah Allah. Tapi Muhammad menyaksikan sebenar-benarnya yang hidup itu Allah. Kata tadi. Muhammad menyaksikan Allah. Allah menyaksikan Muhammad. Adam ikut menyaksikan. Semua ya. Itulah syahadat sejati. Semuanya adalah tentang diri kita, sahabat. Ya. Maka disinilah betapa pakirnya kita pada Allah. Sebagaimana pakirnya ikan pada. Maka dikatakan pada saat Allah ingin menciptakan ikan, ciptakan pohon, berkata, wahai ikan, tadi semua. Sesungguhnya air itu bisa berdiri sendiri tanpa engkau. Tapi engkau tidak bisa hidup tanpa air. Begitu. Itu sebetulnya pengajaran yang dalam dari Allah kepada kita. Seolah-olah kepada kita pun, hei Adam, kamu nggak bisa hidup kalau bukan wujudnya Muhammad. Dan sesungguhnya juga karena Muhammad lah yang selalu tidak berpisah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dengan Allah. Dari situlah sahabat kenapa adalah semuanya tentang Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim. Tuh. Innaka, sesungguhnya engkau Shin laminal mursalin, seorang utusan. Ala toha Rasulillah, ala Yasin Habibillah. Maka itulah Muhammad lahir tanggal 12, wafat tanggal 12. Dan kenapa Shin itu giginya 3. Dan kenapa risalah di bawahnya juga adalah Islam, iman, ihsan. Pada tubuhmu ada Islam, diatur dengan fikih. Maka disitulah pada tubuhmu 12 jam siam hidupnya. Dan tetapi jangan lupa, ada hatim pada batinmu juga 12 jam malam. La ilaha illallah pada batinmu, Muhammadur Rasulullah pada jasadmu itu. Lenyap aku ke dalam kosong. Ahmad nama batinku, Muhammad nama dohirku. Allahu ruhun Muhammadun jasadun. Tadi semua ya. Jadi bagaimana engkau akan mendapatkan syafaatnya kalau engkau tidak merasakan kehadirannya. Itulah yang Allah ingatkan, man kana fi hadil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adullu sabila. Siapa yang tidak menyaksikan Allah dan Muhammad, kita menyaksikan Nur Muhammad, titik ba itu. Tajali pada Shin adalah Rasulullah Muhammad yang giginya 3. Mim dalam Fatihah itulah tentang Muhammad tadi semua ya. Dan itulah Islam, iman, ihsan. Islam pada tubuhmu, iman pada hatimu, dan ihsan adalah pada sirmu, pada ruhmu tadi semua ya. Maka iman, Islam ada 5, iman ada 6, ihsan ada 1. Maka 12 tadi semua ya. Jadi segalanya tentang 12 tadi semuanya. 12 jam siang, 12 jam malam tadi semuanya. Dan juga 12 ilmu batin, 12 ilmu zahir tadi semua. La ilaha illallah 12 huruf, Muhammadur Rasulullah 12 huruf. 12 semuanya. 12 kali 12 adalah 144. Itulah jumlah huruf suratul Fatihah. Maka berarti tubuhmu itulah Al-Quran. Karena tubuhmu ada suratul Fatihah. Maka tadi ada 4 alam pada tubuh kita. Dohir dengan 3 mim pada tubuh kita. Maka akan melewati 7 lapis. Nafsul kamilah, mardiyah, rodiyah, mutmainah, mulhimah, lawang. 7 lapis nafsu pada kita derajatnya. Melewati 7 lapis alam, ahadiyah, wahdah, wahidiyah, arwah, misal, adsam, insan. 7. Maka disitulah ada nanti toharoh dohir dengan 7 air mutlak. Adalah tadi air salju, air es, air sungai, air hujan, air laut. Ada 7 air. Tapi batinmu juga hati-hati. Ada 7 latoif, ada 7 latifah. Latifatul qalbi, latifatul syirri, latifatul ruhi, latifatul khafi, latifatul akhfa.
Latifatul nafsi, latifatul qalb. 7 dohir. Air mutlak dan 7 air ruhani pada diri kita. Maka disitulah sahabat sesungguhnya yang harus kita pahami. Toharoh dohir, toharoh batin. Maka tasawuf tanya tobat, sodnya soful qalbi, tadi membersihkan kalbu. Karena inilah rumah Allah yang sejati. Tasawuf ada soful qalbi, waunya wilayah, harus punya guru, pembimbing. Tadi hakikat syin, harus ketemu dengan syin si wau itu. Untuk apa? Fana. Dan di penghujungnya adalah kamu untuk fana. Tadi. Maka kemarin Abah sudah bahas 4 tingkatan fana yang harus kita kuasai. Tetapi sebelum fana, barulah kamu harus pahami tajali. Tajali fil af'al pada tubuhmu. Tajali fil asma pada hatimu. Tajali fil sifat pada ruhmu. Untuk tajali zat. Ya, tadi semua. Ya. Untuk menaikkan nur af'al Allah pada tubuh yang disebut Al-Mahdi. Jadi Al-Mahdi itu sebenarnya tubuhmu. Tadi semua. Yang sudah mendapatkan hidayah. Itu disebut Al-Mahdi. Menyaksikan nur af'al Allah pada tubuhmu. Dan Al-Mahdi itu datang pada Muhammad pada hatimu. Untuk menunjukkan nur asma Allah pada hatimu. Adapun adalah yang disebutkan yang ketiga. Untuk menyaksikan nur sifat Allah pada dirimu. Adalah nur Muhammad. Tadi semua. Dan kembali padanya untuk menyatakan nur zat Allah pada syirmu, pada ma'rifatmu, pada rasa. Maka di penghujung orang ma'rifat itu adalah tidak bicara, sahabat. Ingat, hati-hati. Abah juga bicara ini karena tadi. Karena terlalu banyaknya udah mencampur aduk sehingga tidak jelas lagi tadi semuanya. Padahal Quran itu wa bayyinatin minal huda wal furqan. Harusnya kita ini adalah tubuh kita inilah sebagai bil bayyinat wal furqan, pembeda. Maka jadikan tubuh kita Al-Quranul Mubin. Inilah Al-Quran yang nyata. Bukan buku itu yang kau baca one day one juj. Tapi kau tidak baca ini, nothing, no way. Karena yang berjalan itu tubuhmu, bukan Quran itu. Itulah yang harus dipahami. Itu hanya merupakan kayak kata Abah juga. Itu hanya ibaratkan kamu beli TV adalah SOP untuk mengoperasikan TV saja. Dan TV-nya tubuh kita. Inilah pindahkan dari sana ke sini. Maka di sana tajwid, sini tajwid. Di sana kiroat, di sini kiroat. Karena tubuhmu lah yang akan pulang. Bukan Quran itu. Inilah yang sekarang ini kadang-kadang manusia ini nggak sadar. Yasinnya dibaca, Qurannya dibaca. Tapi tubuhnya tidak pernah diurus. Padahal yang akan pulang itu tentang tubuhmu, bukan itu. Itu hanya merupakan bil bayyinat wal furqan. Tadi semua sebagai petunjuk hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka dibagilah Al-Quranul Majid, Al-Quranul Karim, Al-Quranul Hakim, Al-Quranul Azim, barulah Al-Quranul Mubin, lahirlah. Iqra kitabaka kafa binafsika. Al-Quran Qadim wahyu minulyo, ora ditulis bisa dibaca. Itu tentang tubuhmu. Allah menyuruhnya wafi anfusikum afala tubsirun, dan di dalam dirimu apakah engkau membacanya, menelitinya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana. Apakah kamu mengikra dirimu dari semua? Apa itu tubuhmu? Apa itu hatimu? Apa itu ruhmu? Apa itu sirmu? Ada syariat pada tubuhmu, ada thariqat pada hatimu, ada ma'rifat, ada hakikat pada hatimu, ada ma'rifat pada sirmu. Ada la ilaha illallah pada tubuhmu, ada la ilaha illallah pada hatimu, ada la ilaha illa anta pada ruhmu, la ilaha illa anna pada ma'rifatmu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah tentang syariat pada tubuhmu, la ilaha illallah maksuda illallah, thariqat pada hatimu, la ilaha illallah, la matluba illallah, hakikat pada ruhmu, la ilaha illallah, la maujuda illallah pada ma'rifatmu. Hanya tentang itu, sahabat. Sering kita dengar orang berkata la ilaha illallah tapi tidak mengerti. Tadi semua, ya. Maka disitulah kenapa diawali la ilaha illallah, baru la ilaha illallah. Karena kalau tidak ada la ilaha illallah, itu belum jelas. Masuklah la ilaha illallah, sudah mulai fokus. Barulah la ilaha illa anta muhatab, berhadapan. Barulah, leburlah yang berhadapan itu kepada la ilaha illa anna.
Muhammad sudah gula sudah bersatu dengan manis, esa, ahad. Sahabat, inilah yang harus dipahami oleh kita. Ya. Maka butuh kita pada shin. Temuilah shin itu. Karena tanpa shin kau tidak akan kenal dengan titik ba. Tadi semua makanya bismillah. Siapa yang mau ke alif harus ketemu dengan titik ba. Bikana makana biyakunu mayakunu. Segala apa yang sudah terjadi dulu karena si titik ba. Apa yang sedang terjadi hari ini karena titik ba. Dan apa yang akan terjadi karena titik ba. Di sini ilmu kun fayakun pada titik ba itu. Tapi sudah harus mengerti. Kaf, ha, ya, ain, sod. Maka disitulah surat Maryam ayat menjelaskan ayat pertama adalah kaf adalah mulutmu. Adalah kalam Allah. Kumur-kumurlah dalam berwudu. Bukan hanya kumur-kumur doang. Maka ini kita kumur-kumur karena kita hanya terjebak pada syariat fikih di luar di tubuhmu itu. Padahal di sebalik itu ada torikot di dalamnya. Ternyata di mulut ini bukan mulut, tetapi ada kalam. Nah disitulah kumur-kumur. Kemudian juga masukkan air ke dalam hidung. Oh di situ ternyata bukan hanya lubang hidung. Ternyata di tempat masuk nurullah dan sirullah. Maka istinsaklah masuk ke dalamkan air. Tapi istinsarlah keluarkan air itu. Hak nurullah. Sirullah nurullah. Kun fayakun. Itulah sebetulnya. Apa yang akan dikun fayakunkan adalah apa yang dicatat pada dulu. Pada tubuhmu. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarohum. Apapun yang kau sangkakan, yang kau simpan di hatimu. Nah itulah. Maka Abah suka ajarkan bagaimana membersihkan rumah Allah di sini. Dzikir bukan ucapan Allah, Allah. Nggak ada gunanya. Kalau seandainya tidak ngerti hakikatnya. Karena bunyi Allah, Allah di mulutmu maupun bunyi Allah, Allah di hatimu. Itu masih la syaut. Masih ada suara dan huruf dan isyarah ada itibar. Maka nanti pada saat kamu yang sebenarnya. Maka la syautin la harfun. Tiada suara dan tiada huruf. Maka itulah sahabat. Kalau semua sudah ridho, sudah faham. Abah bisa diam semua tadi ya. Tadi semua tapi ya tadi. Abah sudah lihat pertanyaan begitu banyak tadi semua ya. Sebenarnya kata Abah juga. Kalau untuk ilmu tubuh, datangilah guru kita di pondok-pondok pesantren itu. Cuma hati-hati, karena sekarang ini kita harus milih-milih tadi semua ya. Tadi semua, karena Abah masih percaya guru-guru kita di pondok pesantren itu lebih mumpuni soal ilmu tadi semua ya. Tadi semua, ya artinya bahwa tidak mesti harus ke Abah, enggak. Datangilah guru-guru kalian di daerah kalian masing-masing. Di situ untuk guru syariatnya, carilah kiai. Belajarlah tentang ilmu tubuh. Tapi jangan terjebak kelamaan. Karena tubuh itu hanya 1/4 saja bagian dirimu. Maka orang berpikir itu hanya 1/3. Boleh diartikan 1/3 atau 1/4. Kalau 1/4, kalau sudah syariat 1/4 pertama, torikot 2/4, hakikat 3/4, barulah ma'rifat 4/4 alias 1. Hakikatnya harusnya 1. Atau boleh juga syariat 1/3. Fikih itu 1/3. Apapun kamu hebatnya berpikir, tetap tidak makbul. Dan tidak akan, dan kalau tidak makbul, tidak ada makjur. Kalau hanya ibadah, tapi nggak ada ubudiyah, tidak akan ada abudah. Tadi paham itu. Ya, Islam itu tidak ada tanpa iman. Iman itu juga tidak ada tanpa ihsan. Tadi semua. Ya, karena awalnya ihsan, melihat Allah, syahadat, anta budallahu ka'annaka tarah. Tadi semua. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Itu saja. Maka marilah kita sahabat dengan waktu yang ada ini adalah mungkin nggak usah bingung dengan apa yang Abah sampaikan teori. Yang penting prakteknya. Karena agama itu praktek. Dari sinilah terjebaknya orang pada syariat. Karena ngomongin resep. Tahu-taunya yang akan mati ruhnya. Yang akan pulang itu ruhnya. Yang kamu atur tentang fikih tubuhmu itu. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Masuk ke dalam tanah. Maka matinya orang syariat itu membusuk. Itu. Kenapa? Karena tidak diterima oleh bumi. Tadi semua. Ya. Itulah Allah sudah gambarkan. Yang satu kembali pada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ruhmu. Tapi tubuhmu dibuang ke dalam tanah. Minha khalaqnakum. Dari sana kamu ada. Wa fiha nu'idukum. Ke dalam situ kamu dimasukkan.
Wa minha nukhrijukum kalau belum rojiun kau akan dibangkitkan lagi di situ. Fiha tuhyauna, di situ kamu dihidupkan. Wa minha wa min tamutuna, disitulah kamu akan dimatikan. Wa minha tukhrajun, di situ kamu akan dibangkitkan. Kalau belum rojiun. Karena ini tentang toharoh. Toharoh jasad kulit awalmu. Toharoh syariat. Toharoh torikot. Toharoh hakikat. Toharoh ma'rifat. Nggak usah takut. Semua berjalan baik-baik saja. Semua akan mendapatkan perjalanannya masing-masing. Maka kata Abah, torikot itu sejumlah manusia. Ya. Maka yang di bawah tadi, maka itulah kenapa tasyakuran selalu menggunakan adalah nasi tumpeng. Yang di bawah itu lebar, banyak. Tapi yang menjadi puncak juara kelas itu sedikit. Dan itulah Allah mengatakan, walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Memang yang sampai juara kelas itu sedikit, sahabat. Nggak usah takut. Biarkan, karena kamu ada bagian nanti, naik. Tapi yang sing penting mau berubah dulu. Ini jangan sampai mati, lahir lagi, di bawah lagi. Kenapa di bawah melulu? Oh, karena di bawah itu biasanya ditumpang itu ada telur, ada ayam, ada daging, ada apa, ada sayuran. Kamu terjebak di situ. Padahal kamu harus nakbun, manakib, naik ke atas, makin ke puncak, makin ke puncak, makin ke puncak. Kalau tidak berarti kamu hanya akan mengulang-ulang bolak-balik saja ada di situ. Tadi semua ya. Nah inilah apa namanya sahabat yang harus dipahami oleh kita. Sebetulnya sama isyarah tumpeng, isyarah Candi Borobudur, ada Kamadatu. Kenapa Kamadatu? Karena diawali manusia itu dengan manusia adalah kama, hawa nafsu. Manusia nafsu diawali. Tidak apa. Dan itu manusiawi. Maka itulah kenapa isi Al-Quran itu ada. Innal Qur'ani sab'atu butun. Isi Al-Quran itu minimal 7. Mengandung 7 makna kata Nabi. Maka di sini kamu jangan bingung. Ada disuruh. Disuruh di sini meminta. Bahkan memaksa pada. Boleh. Kalau di makom bawah. Sama kayak kamu masih anak-anak. Boleh menjajah ibumu, bapakmu. Mama jajah. Mama. Mama. Semua. Mama cebok. Mama bajuin. Mama. Boleh. Tapi apakah itu boleh sampai tuamu? Tidak. Itulah cara Allah mengajarkan kepada kita dalam kehidupan. Bagaimana kita dibolehkan juga berdoa minta. Ud'uni astajib lakum. Minta kamu kepadaku. Minta kamu padaku. Minta kamu padaku. Oh tapi nanti kamu akan dimarahi di tengah-tengah. Hei, kamu itu nggak sadar-sadar. Tadi semua. Ya. Maka tadi awalnya manusia itu adalah selalu mencari. Mencari ilmu. Mencari jodoh. Mencari. Nggak apa-apa. Karena memang awalnya manusia itu tadi. Kamadatu. Kayak ibaratkan nasi tumpeng itu di bawah. Mencari. Cari apa? Cari ayam dekat di bawah. Cari telur di situ. Cari ini. Itu isyarah ulama kita ini luar biasa. Membuat tasyakuran dengan nasi tumpeng. Karena sebetulnya budak pun sama. Hidup pun sama adalah. Maka kenapa mereka mengenal kasta. Dan kenapa di Candi Borobudur ada Kamadatu, Rupadatu, Arupadatu. Tapi orang Buddha sekalipun mengajarkan. Pertama nggak apa-apa Kamadatu. Semuanya adalah tentang nafsu. Masuklah kepada Rupadatu. Kau semua ada tentang kehidupan wujud, bentuk. Kita selalu mendambakan apa yang kelihatan. Nggak apa-apa. Kamu menyukai sawah, menyukai kebun. Tapi jangan berhenti. Itu saja masalahnya. Berjalanlah dari mulai Kamadatu, Rupadatu. Tapi kalau kalian ingin pulang, dari Kamadatu harus berubah kepada Arupadatu. Dari Kamadatu ke Rupadatu ke Arupadatu. Alam tanpa wujud. Sudah kembali pada kosong. Itulah maksudnya. Maka kita berasal kosong kembali pada. Yang jadi masalah hari ini adalah manusia senang di bawah terus. Lahir lagi, di bawah lagi. Lahir. Itulah yang kata Nabi. Sesungguhnya mereka dalam neraka itu ada 1000 tahun, 1.000.000 tahun. Cuma mereka, kamu nggak ngerti malam itu Abah jelaskan. Itulah kehidupan ini naraka. Naraika. Naraloka. Tadi semua ya. Tergantung pada di mana levelnya tadi semua ya. Karena kalau nerakanya di sini, kenapa saya buka di Jannatul Mawad di sini? Ya tadi lawannya surga itu neraka itu. Ya otomatis surganya di sini, nerakanya di sini. Naraika itu pada tubuh kita adalah naraika. Tadi Kamadatu. Hidup kita dijajah dengan hawa nafsu. Tadi semua ya.
Nah, itulah awalnya manusia itu mencari ilmu, mencari jodoh. Tapi nanti kalau kau sudah mengerti pada rupa datu, kamu sudah mengerti. Oh, ternyata kamu akan sadar. Ternyata selama ini kamu merasa mencari, nanti kamu akan merasakan. Oh, ternyata saya ini menerima. Tuh akan mulai menerima baik. Menerima. Bahkan mulai ikhlas kamu. Oh, bukan saya yang sholat, saya menerima sholat. Oh, ternyata sholat itu karunia Allah. Oh, ternyata semua kebaikan itu perbuatan Allah. Nah, di situ kamu sebut ikhlas. Nah, pada saat kamu sudah naik lagi kepada arupa datu, bahwa kamu tidak terjebak lagi dengan tadi ritual tadi. Karena disitulah kamu lagi sudah yang disebut mukhlas. Adalah pada saat kamu yang disebut ikhlas. Mukhlas itu adalah tingkat ikhlas yang tertinggi pada saat kamu sudah hilang. Tidak lagi melihat amalmu, sholatmu, puasamu, hidupmu. Tadi, la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basyirun. Berarti kamu sudah ada pada puncak itu. Dan kalau kamu sudah pada puncak itu, kamu sudah mulai gelisah. Karena dunia ini tidak indah lagi. Itulah yang kenapa Abah tiap hari minta balik. Karena sudah tidak lagi indah. Walaupun dikasih terus oleh Allah dengan hiburan. Walaupun Abah juga bisa melihat apapun yang dikirimkannya kepada Abah. Abah melihat itu akhirat. Selalu melihat itu akhirat. Dan untuk akhirat. Begitu. Tadi semua. Tapi tetap. Itulah kenapa baju Abah hitam. Abah baru mengerti setelah membaca dalam kitab Syirul Asrar adalah Al-Faslu Asani Asyarofil Ukoro adalah pakir dalam tasawuf. Ternyata para syufi itu menggunakan baju hitam. Karena hitam itulah tanda orang yang berkabung. Orang yang selalu sedih di alam dunia ini. Gitu. Dan entah kenapa Abah ini nggak bisa menerima baju yang selain hitam. Tadi semua. Ya. Padahal nggak ada yang merancang. Nggak pernah baca kitab ini. Tubuh ini saja yang minta. Aku ini sesungguhnya adalah bersedih. Itu kan tadi. Sahabat. Maka inilah yang harus kita berkabung setiap saat. Tadi semua. Ya. Kenapa berkabung? Karena aku belum bisa mengerti Tuhan. Semua, ya. Maka Abah suka katakan, rindukan Allah. Rindukan Rasulullah. Usaplah dada. Ya Allah, aku rindu pada. Ya Allah, ya Rasulullah, aku rindu pada. Usaplah pada latifah Ahmad. Salli ala Ahmad. Salli ala Muhammad. Kul huwallahu ahad. Usapkan pada dada. Karena di sini ada rumah Allah yang sejati pada diri kita. Kebahagiaanmu ada di sini. Kesedihanmu ada di sini. Nasib burukmu akibat di sini. Nasib baikmu juga akibat di sini. Nah, tadi. Maka wala tansa nasibaka minad dunya adalah setelah kamu adalah kembalikan kepada negeri akhirat. Semua ya. Ini sahabat, sebetulnya Abah sedang membuka kitab Syirul Asrar, tapi kelihatannya itulah karena terkadang disclaimer itu butuh panjang. Maka di dalam ayat ini Allah berfirman tentang apa namanya dikatakan oleh Allah adalah la yasa'unil ardi wala sama'i bal yasa'ani qalbu adalah abdil mu'min. Wal muradu bil mu'minil ladzi sofa qalbuhu bi sifatil basyariyati ya wa hola minal agyari ada fawasya'al haqqu qalbuhu bil apa namanya bil aksiyati qala Abu Yazid Al-Bustami rahimallahu taala. Maka di sini diceritakan adalah tentang sesungguhnya adalah bumiku tidak cukup untukku kata Allah. Maka tadi kenapa Allah itu tidak punya jihad, tidak bisa ditunjuk, bukan di bumi, bukan di langit. Bukan di luar, bukan di dalam. Tapi tadi langitku tidak cukup untukku. Maka tadi tidak bisa mengapa Allah itu di langit. Karena tidak cukup untuk Allah. Allah sendiri yang mengatakan. Tetapi hati hambaku yang mukmin, hati hambaku yang mukmin, yang bisa menampungku. Itulah al-mu'min mir'atul mu'min. Dan itulah hakikat ruh. Hati yang mukmin itu adalah tadi. Al-mu'min itu adalah ruh kita yang ditiupkan oleh Allah. Dan itu adalah qadim sebetulnya. Milik Allah. Nafakhtu fihi min ruhi. Milik Allah. Untuk kembali pada Allah. Kenapa ada soal al-mu'min mir'atul mu'min? Allah membawamu kepada Allah.
Maka jangan bukan pada jasadmu, bukan pada hatimu, tapi pada ruhmu itu. Karena ruhmu adalah Rasulullah. Semua, ya. Sahabat, pahami. Maka kata Allah tadi, kata, la yasaunil ardi wala samai bal yasa'ani qalbu abdil mu'min, kecuali di hati orang beriman. Inilah. Maka di sini ada kaukabun durri, kata Allah, masalu nurhi kamiskat piha misbah al misbahu az-zujajah. Az-zujajah tu ka'ana kaukabun. Inilah kaukabun. Ada bintang, kaukabun durriyun yuqadu min sajaratin mubarakah. Ada pohon sajarah yang murah. Mana itu? Zaitunatil la syarqiyati wala gharbiyah. Pohon zaitun yang enggak ditumbuh timur dan di barat, karena tumbuh di hati. Itulah rumah Allah. Jangan kamu bayangkan Allah itu karena kalbu kamu bayangkan fisik. Sehingga tadi manusia, oh Masya Allah ada tubuh manusia. Nah inilah manusia nggak ngerti. Dikiranya kalbu itu bukan fisik. Bahkan juga bukan metafisik. Ingat, dimensi abstrak bahasanya. Dimensi goibul goib, syirrus syir. Itulah bukan batin lagi. Maka inilah, maka Allah itu bukan di dunia dan juga bukan di akhirat. Ingat itu. Dunia itu makhluk, akhirat itu makhluk. Maka tadi orang yang mencari akhirat itu bukan kembali pada Allah. Orang mencari surga bukan Allah. Karena dunia akhirat, dunia itu makhluk, akhirat pun makhluk, dan Allah tidak ada pada di situ. Tadi semua itulah pada kolbu kita, dimensi ketuhanan. Maka di situ. Kenapa kata Abah juga ada surat Alam Nashrah Laka Sadra. A-nya adalah istifham takriri, digunakan untuk bertanya takriri. Untuk apa? Menegaskan betapa di sini rahasianya. Sampai begini Nabi Muhammad dibelah dadanya. Karena di sinilah rumah Allah, qalbul mu'min baitullah. Di situ ada tempat keluar masuknya ruh tadi semua. Dengan napasmu tadi masuk keluar sirullah, nurullah. Nafas, nufus, napas, anpas, tanapas. Maka selalu berkaitan antara otakmu, ya, gelombang-gelombang theta, alfa, beta di sini, tapi berkaitan dengan di sini. Tadi semua, ya. Inilah yang adalah zaitunatil syarqiyati wala gharbiyah. Itulah kenapa pohon zaitun itu adalah buahnya adalah seperti jantung kita. Maka maaf ya, ternyata hari ini dia membuktikan kesalahan ulama dulu menganggap bahwa kolbu itu di hati. Ternyata bukan, ternyata di jantung. Karena hati itu adalah beda tadi semua, ya. Adanya pada jantung, sahabat. Dan di situ ada nupus nafas. Disitulah sumber hidup, hakikat hidup pada diri kita. Dan manusia bisa salah. Maka tadi kata apa? Jangan mentuhankan manusia. Dari awal juga kata apa? Ya, ulama dulu hebat pada zamannya, tapi tidak pada hari ini. Karena ilmu biologi belum ada dulu, geologi belum ada, genetika belum ada, antropologi belum ada. Semua ilmu kromosom belum ada, ilmu gen belum ada. Karena Allah belum dohirkan. Maka di sini jangan bersandar kepada apa yang dikatakan mereka dulu. Benar pada saat itu, itulah pandangan manusia selalu berubah, kata Abah. Dari Imam Ja'far As-Shadiq ke Imam Hanafi, ke Imam Maliki, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ke dari mulai murid-muridnya. Dari pentarjihnya Imam Rafi'i, Imam Nawawi, terus berubah. Bikinlah Tufatul Muhtaj. Bikinlah Al-Majmu. Terus Fathul Wahab, Taqribatul Mu'in. Imam Bajuri dengan Jainuddin Malibari dengan Fathul Mu'in. Sama-sama Syafi'iyah. Berantem, beda. Bukan beda. Bukan su'ul adab. Inilah pandangan Jainuddin Al-Malibari dengan Imam Bajuri dalam kitab Bajuri. Tentang apa? Tentang perempuan masuk dalam masjid. Tentang anak yang masuk ke dalam masjid. Kata Imam Bajuri boleh. Karena masalahnya bukan najisnya anaknya. Bukan perempuan itu. Tapi darahnya. Selama tidak menetes. Tuh. Pahami. Dan yang maksud tidak boleh masuk ke dalam masjid itu bukan junub. Junub kamu habis tidur sama bini. Dan masjidnya masjid yang mana maksud Allah di situ. Nah disinilah tergantung juga memahami Al-Quran.
Kamu pandai memahami secara syariat, tapi di hakikatnya tidak mengerti. Masalah lah. Pada pandangan syariat itu Musa selalu salah, walaupun kelihatan akal benar. Maka disitulah Allah kisahkan Musa dan Khidir. Tadi semua. Tadi, ya. Maka itulah Tuhan Sabuk Qadir. Udah menadum kolbi kutbi. Nah inilah kolbuku, ada kiblatku. Kolbi kutbi. Kutubku adalah pusatku. Kolbiku. Wa qalabi lubnani. Dan tubuhku inilah gunung Libanon yang melawanku. Yang harus aku lawan. Semua. Wa qalabi lubnani. Syirri khadir. Nabi syirku adalah Nabi Khidir. Oh, jangan nyari-nyari Nabi Khidir ke pinggir sungai. Ke pinggir laut. Inilah yang disebut marojal bahraini antara alam dohir dan alam batin. Ada pada dirimu. Ngapain aprak-aprakan keluar nyari Khidir? Itu jangan-jangan itu tukang ikan lagi di pinggir. Semuanya. Inilah kalau orang bersyariat tapi tidak berhakikat. Ngomongin syariat pada tubuhmu hakikat adalah ada semuanya. Syiri khadiri wa ainuhu urfani. Penglihatanku ma'rifatku. Nah, berarti bukan mata ini untuk melihat itu, tapi ada penglihatan ma'rifat pada Allah. Man nadhara kulla syai'in ma lam yarallah fa huwal batil. Maka orang yang melihat segala sesuatu tidak mampu melihat yang sebaliknya, batil. Ternyata di balik mukawan itu makawana, ternyata balik makhluk itu khalik. Khaliklah yang dohir itu, khaliklah yang batin itu, khaliklah yang awal itu, khaliklah yang akhir itu. Tuh. Karena disitulah sahabat Allah ajarkan pada kita. Ini heran orang-orang ini tadi semua ya. Pahami ya sahabat tadi semua ya. Yang kita tentang perjalanan ruhani kita ini harus dipahami. Kalau tidak, tapi kata Abah, nggak usah pusing dengan teorinya, itu biarlah tugas kami tadi semua ya, memahaminya. Tapi yang penting adalah prakteknya. Bagaimana sholatmu? Prakteknya. Siapa yang harus sholat? Apa itu sholatul maktubah? Apa sholatul wusta? Apa itu sholatul daim? Praktek, bukan teori. Kamu ngomongin resep sejuta kali, tapi tidak pernah masak. Maka inilah yang Abah katakan hari ini. Islam menyebut-nyebut nama Allah, tapi mereka membuktikan Allah, orang yang kalian sebut kafir itu. Contoh Einstein, Newton, Archimedes, Kepler, James Watt, Cartwright itu membuktikan tadi. Sampai mereka bilang bahwa setiap benda itu yang terkecil atom, dipelajari lagi. Oh ternyata di dalam atom itu ada elektron dan proton dan neutron. Dibalik lagi sama mereka. Oh ternyata di balik elektron, proton itu ada neutron, di baliknya lagi ada boson, dipelajari lagi. Ternyata di dalamnya ada quark. Ternyata di balik quark lagi. Dia bilang baru ketemu. Inilah God spot. Tidak bisa dideskripsikan lagi. Mereka membuktikan Tuhan dengan ilmu pengetahuan. Kita ngomong Allah. Nggak tahu Allah. Mereka nggak nyebut Allah. Membuktikan Allah. Itulah kenapa tangan mereka digunakan. Thomas Alva Edison menemukan listrik. Newton menemukan ilmu cahaya. Einstein tentang relativitas. Benda itu ada gaya sentrifugal, gaya sentripetal. Karena mereka itu tidak ngomong-ngomong Allah, tapi tidak ngomong-ngomong Muhammad, tapi tiap hari hidup bersama Muhammad. Sebenarnya kalau kalian ngerti, tadi semua. Kita nyebut-nyebut Muhammad, tapi tidak pernah kenal Muhammad. Nyebut-nyebut Allah, nggak kenal dengan Allah. Mereka membuktikan. Akhirnya apa? Terciptalah makhluk-makhluk yang bermanfaat buat makhluk dalam dunia ini. Handphonemu, mobilmu, motormu, listrikmu, pesawat terbangmu, segalanya. Karena mereka tidak ngomong Allah dan Muhammad, sadar tidak sadar mereka digunakan oleh Allah dan Rasulullah justru untuk memberikan jadi rahmatan lil alamin. Cuma kalian malah salah menuduhnya. Sementara kita tiap hari menjadi jongos tadi cuma yang ngemis-ngemis nyebut-nyebut pada Allah tapi nggak ngerti Allah. Maaf ya. Ini harus diluruskan. Jadi ternyata bukan pada sholat maktubahmu. Justru mereka nggak usah sholat maktubah.
Karena sholat maktubah itu adalah hanya untuk mengenali fiil. Nah, fiil mereka itulah sholat sebenarnya. Maka kenapa dalam sholat pun adalah dalam Quran? Apakah kamu pikir dalam Quran itu berapa fikih sholat dalam Al-Quran? Abah nanya. Ya, coba jangan terlalu melebih-lebihkan yang tidak dilebih-lebihkan oleh Allah tadi, dan tidak dilebih-lebihkan oleh baginda Nabi. Ini orang Islam ini sudah menjauh, menempatkan Muhammad salah, menempatkan Allah salah. Kalau terlalu berlebihan akhirnya malah nggak ngerti apa-apa. Karena berlebihan itulah tidak ngerti apa-apa dan tidak pernah berbuat. Lakukan, just do it. Maka iman itu bukan hanya ucapan, bukan juga keyakinan. Al-imanu tasdikun bil qalbi wa ikrarun, tapi sing penting wa amalun bil arkan. Apa artinya kamu tahu di kitab bahwa gula itu manis kalau kamu nggak buktikan? Apa artinya kamu kolakila dia mengatakan tentang garam itu asin, tapi kalau kamu nggak buktikan? Karena tubuh inilah dalikal kitabul la raiba fi. Kitalah yang harus membuktikan Al-Quranul Mubin. Ini yang seharusnya adalah tadi semua. Mereka menemukan banyak hal tadi semua. Bahkan kalau kalian pergi ke negaranya menebang pohon udah nggak berani. Wow, udah kena hukuman berat nebang pohon di sana itu. Ya, paham itu. Ya, bagaimana mereka itu? Ya Allah, tadi semua. Inilah yang kebalik-balik tadi semua. Ya.